sambil menunjuk sosok kakek tua. "Kakek apa toh?" ujar guruku. "Itu loh, ada kakek." Dia terus memperhatikan saya. Wajahnya jelek separuh terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk direkam. Saatnya kita masuk ke judul yang baru. Teman Baru Adikku. Tulisan dari Wahyu Subuh Sang Pemimpi. Linknya ada di deskripsi. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita dengarkan. "Mbak, jangan ganggu temanku," ujar adikku sambil memasang ekspresi marah kepadaku. Meskipun kejadian ini sudah bertahun-tahun berlalu, tapi masih terekam jelas dalam ingatanku. Waktu itu, bapakku membeli sebuah rumah dari seorang temannya. Rumah itu kecil, terletak di sebuah desa terpencil. Ya, itu cita-cita bapakku. Dia ingin memiliki rumah di pedesaan karena dia muak dengan segala hiruk-pikuk keramaian kota. Aku duduk di kelas 3 SD, sedangkan adikku masih TK. Waktu kami pindah ke rumah yang baru dibeli oleh bapakku. Rumah kami halamannya sangat luas. Di sisi sebelah utara ada pohon bambu hijau dan juga ada bambu kuning. Rumah kami terlihat menyeramkan bagiku, mungkin karena sudah lama tidak ditinggali. Awal kami menempati rumah baru ini, semua baik-baik saja, tidak ada hal aneh yang terjadi. Hingga suatu malam ketika aku bersama dengan bapakku pulang dari rumah temannya. Dari luar rumah, yang kebetulan pintu rumah sedang dibuka, aku melihat ada anak kecil keluar dari dalam rumah kami. "Pak, kok ada anak kecil ya?" "Mana toh mana? Itu loh Pak, itu loh." "Mungkin anak tetangga, kan pintunya juga terbuka sama ibu. Mungkin ada tetangga yang main ke rumah kita," jawab bapakku. Kita pun kemudian masuk ke rumah. "Assalamualaikum Bu." "Waalaikumsalam," jawab ibuku. "Ada siapa Bu?" "Loh, gak ada siapa-siapa loh Pak. Memang ada apa?" Oh, ada tetangga sebelah yang datang ke sini ya." "Tadi gak ada yang datang loh Pak." Ya wes. "Wah, Wahyu, cepat belajar, ambil bukumu," perintah ibuku. "Iya Bu, iya," jawabku. Aku pergi ke kamar untuk mengambil buku pelajaranku. Pas aku balik ke depan untuk meminta ibuku mengajariku, bapak sudah bersiap-siap mau berangkat kerja kembali. Bapakku seorang supir truk, jadi jarang di rumah. Setiap ditinggal oleh bapak, di rumah hanya ada aku, ibu, dan juga adikku. Sedangkan kakakku tinggal bersama nenek di kota yang berbeda. Kalau sudah berangkat kerja, bapak pulangnya biasanya lama. "Duk, Bapak berangkat dulu ya," ujarnya sambil mencium adikku dan juga menciumku. "Nggih Pak, nggih. Hati-hati ya Pak," jawabku. Semenjak kepergian bapak, hal aneh pun terjadi. Adikku jadi asik main sendiri. Kadang dia berbicara sendiri. Ibuku heran karena adikku sering berbicara. Lebih tepatnya, dia bersama dengan temannya. Tapi ibuku tidak mempercayaiku. "Dewi, ayo masuk nak. Udah mau maghrib loh. Jangan main di bawah pohon mangga terus," ujar ibuku. "Iya sebentar, masih main," jawab adikku sambil terus bermain batu yang ia pegang. Dia memainkan seolah-olah sedang bermain mobil-mobilan. Ibuku menghampirinya. Ayo, udah sore ini loh. Nanti ada hantu loh," ujar ibuku menakuti adikku. "Nanti masih main sama temanku. Belum mau pulang ini dia," jawab adikku. Dia terus bermain sambil duduk jongkok. Sudah, mainnya besok lagi. Ayo nak masuk. Udah sore, sebentar lagi gelap. Ada hantu loh," ujar ibuku terus membujuk. Namun adikku tidak menggubris perkataan ibuku. Dia tetap terus bermain sambil berbicara sendiri.
Ayo Mbak Wahyu, kita tinggal masuk, biar Dewi nanti digondol sama Momo, ujar ibuku sambil menggandengku masuk ke dalam rumah. Tak cuma itu saja, kita pun menutup pintu rumah berharap adikku akan berlari menyusul kita. Karena biasanya adikku tuh takut kalau dibilangin ada Momo. Adikku juga takut gelap, namun ternyata usaha ibuku itu sia-sia. Adikku tetap saja asik bermain. Dia tidak beranjak dari tempatnya. Ibuku membuka pintu. "Bu, Dewi emang lagi main sama temennya," ujarku. "Kamu itu loh, Wah. Wis toh, gak usah ngawur. Sudah, sana bujuk adikmu masuk ke rumah. Sebentar lagi udah mau azan maghrib itu loh," ujar ibuku dengan nada kesal. "Iya ya Bu, iya baik. Dek, adik, ayo masuk. Nanti dimarahin sama ibu loh. Mainannya besok lagi ya." Kamu pulang sana. Dicarain ibumu nanti," ujarku pada anak perempuan yang memakai baju putih dihiasi oleh renda-renda itu. Anak perempuan sebaya dengan adikku. Dia hanya diam dan terus memandangiku dengan tatapan marah. "Dek, ayo masuk. Ayo." Aku mengulangi kata-kataku sambil menarik tangan adikku agar dia berdiri. Tapi adikku gak mau berdiri. Dia malah duduk ngesot sambil berusaha melepaskan genggaman tanganku. Gak mau Mbak Wahyu." Ayo cepat masuk," aku memaksanya. Aku kembali menarik tangannya. "Gak mau Mbak, gak mau." Adikku terus kemudian menangis. Ibuku akhirnya nyamperin kita sambil bawa ikat pinggang. "Wih, ayo masuk ke rumah. Sudah sore, gak boleh main terus. Mainannya besok lagi," ujar ibuku dengan nada kesal. Gak mau. Aku pokoknya mau main. "Kalau gak mau, ibu pukul pakai ini loh," ujar ibuku sambil menunjukkan ikat pinggang yang ia pegang. "Ayo sekarang masuk atau ibu pukul." Gak mau. Pak! Ibuku memukul punggung adikku dengan ikat pinggang. Adikku langsung menangis dengan kencang sambil memegangi punggungnya yang sakit. "Ayo masuk atau ibu pukul lagi," ancam ibuku. Adikku gak menjawab, dia terus menangis. Akhirnya ibuku menggendongnya kemudian masuk ke dalam rumah. Aku mengikuti ibuku dan meninggalkan anak perempuan yang sedang bermain bersama adikku di luar sendirian. Saat di dalam rumah, adikku menangis histeris. Dia meronta-ronta. "Mbak, tutup pintunya," perintah ibuku. Aku pun menutup pintu rumah. Adikku terus menangis dan meronta ingin keluar. Dia ingin bermain dengan temannya yang di luar itu. Ibuku berusaha menenangkan adikku. Ibu menggendong dan memberinya jajan. Akhirnya dia pun berhenti menangis. "Kamu kalau sore gak boleh di luar. Ngerti ya nak? Besok jangan diulangi lagi. Tadi sakit kan ibu pukul?" ujar ibuku. "Sakit Bu, sakit," jawab adikku polos. "Makanya jangan bandel. Kalau dibilangin ibu itu nurut. Itu namanya anak pinter." "Iya ya Bu, iya. Tapi temanku masih mau main tadi." Ibuku menghela nafas. "Ya sudah, bilangin sama temanmu kalau sudah sore gak boleh main lagi. Harus masuk ke dalam rumah." "Kamu mau digondol Momo?" Adikku menggelengkan kepala sambil terus mengunyah makanannya. "Mbak Wahyu mau kemana?" Ibu menegurku yang mau keluar rumah. "Mau ke depan Bu, mau ngambil sendalnya adik ini loh," jawabku. Azan Isya berkumandang. Di depan rumah, suasananya begitu sepi, gelap dan hening. Benar-benar tidak ada tanda-tanda kehidupan. Padahal belum terlalu malam. Tapi para penduduk desa tidak ada satupun yang keluar rumah. Bulu kuduku mendadak merinding. Terlebih lagi saat aku melihat pohon bambu yang begitu rapat. Serak, serak, serak. Suara daun bambu yang saling bergesekan tertiup angin terdengar benar-benar sangat menakutkan. Aku bergegas lari masuk ke dalam rumah sambil membawa sandal adikku. Kenapa lari-larian?" tanya ibuku. "Takut Bu, di luar gelap," jawabku sambil ngos-ngosan. "Namanya juga di desa Mbak. Nanti kamu lama-lama juga bakalan terbiasa. Ya sudah ayo, bobo.
besok kan sekolah. Ibu mengajakku dan juga adikku masuk ke kamar. Keesokan harinya, ibuku mengantarkanku pergi ke sekolah. Ini adalah pertama kali aku masuk sekolah di sekolah baruku. Aku pelongo-pelongo di kelas, gak punya teman. Ya emang, aku anak yang sedikit pendiam waktu kecil. Aku cenderung introvert, bahkan menutup diri. Aku antisosial. Aku hanya berinteraksi dengan orang jika aku diajak bicara terlebih dahulu, dan aku juga menjawab hanya seperlunya saja. Usai sekolah, aku pulang dan mendapati adikku sedang asik bermain bersama temannya. Aku pun mengabaikannya. Setelah ganti baju, aku lihat film kartun favoritku. Sejak pindah ke rumah baru ini, adikku kenal dengan teman barunya yang aku gak tahu entah di mana rumahnya. Dia jadi asik sendiri. Dia jadi jarang menggangguku. Teman adikku juga gak pernah ganti baju. Bajunya ya itu-itu aja. Mungkin dia gak punya baju lain, pikirku. Kadang aku sangat tidak menyukai teman baru adikku itu. Wajahnya terlihat ketus. Dia selalu mengikuti adikku, bahkan saat adikku tidur siang, dia juga mengikutinya. Mungkin aku tidak menyukainya, karena dia juga tidak menyukaiku. Dia selalu menatapku dengan tatapan tajam. 2 minggu lebih aku sekolah. Aku mulai memiliki teman baru. Era namanya. Dia adalah satu-satunya orang yang mau berteman denganku di saat semua teman sekelasku menganggapku aneh. Sekarang, selain mengikuti adikku, teman adikku ini juga mengikutiku, bahkan saat aku sekolah. Hari ini ada kemah di sekolahku, dan aku harus menginap di sekolahan. Kami tidur di ruang kelas. Astaga, aku tidak bisa tidur. Ingin sekali aku pulang dan tidur di rumah. Saat semua teman-temanku tertidur lelap, aku masih terjaga sendirian. Mataku sama sekali tidak merasakan kantuk. Terdengar suara pintu berdecit yang kemudian seperti terbanting. Krak! Aku tersentak kaget. Aku melihat ke arah pintu kelas, namun pintu masih tertutup. Apa itu tadi ya? Gumamku di dalam hati. Aku beranjak bangun dan mendapati pintu kuintip dari balik jendela. Di luar sana sama sekali tidak ada orang, hanya ada bekas api unggun yang baranya masih menyala itu. Mataku menerawang ke segala arah. Sekolah ini benar-benar begitu hening. Mungkin para guru sudah tertidur lelap. Benar-benar sial. Aku ingin buang air kecil. Kubuka pintu kelas dengan pelan-pelan. Kutarik pintunya, tapi enggak juga terbuka. Enggak ada pilihan lain selain aku harus membangunkan guruku. Pak, ujarku sambil mencolek guruku. Guruku menggeliat. Pak, aku mengulanginya. Ada apa? Tanyanya. Saya ingin ke kamar mandi. Pintunya dikunci, Pak. Iya, sebentar, jawab guruku sambil beranjak bangun. Kemudian dia berjalan ke arah pintu. Aku mengikutinya dari belakang. Ayo, Bapak antarkan, ujarnya. Aku menganggukkan kepala. Kita berjalan menuju kamar mandi. Bapak, tunggu di sini ya, ujarnya. Iya, Pak, iya, nggak apa-apa. Aku masuk ke dalam kamar mandi dan mulai jongkok buang air. Pas lagi buang air, tiba-tiba terdengar suara gemericik air dari kamar mandi sebelah. Suaranya seperti sedang ada yang mandi. Aku terus mendengarkan suara itu. Wah, ayo cepet. Sudah belum? Ujar guruku dari luar. Iya, Pak, sudah, jawabku. Aku pun bergegas keluar agar guruku tidak menungguku terlalu lama. Pas aku menghampirinya, dia tampak sangat gugup seperti sedang ketakutan. Ayo balik cepat, buruan. Kamu itu kok lama sekali toh, ujar guruku. Memang ada apa toh, Pak? Tidak apa-apa, wis toh, ayo balik, ujar guruku sambil menggandengku. Pak, itu kakek siapa? Tanyaku sambil menunjuk sosok kakek tua. Kakek apa toh? Ujar guruku. Itu loh, ada kakek. Dia terus memperhatikan saya. Wajahnya jelek separuh terluka. Kakek itu siapa? Terus kenapa ya, Pak? Jawabku. Bapak tidak melihat apa-apa. Kamu itu jangan aneh-aneh. Bikin takut Bapak saja. Tapi dia berdiri di lapangan sana. Masa Bapak nggak melihat? Udahlah.
Jangan dilihat. Ayo kita cepat jalan, ujar guruku sambil suara gemetar. Sampai di dalam kelas, guruku membangunkan guru yang lain. Aku duduk di tempatku sambil terus memperhatikan guruku. "Wahyu, ayo tidur lagi," ujar guruku. "Iya Pak, iya." Aku merebahkan badanku. Keempat guru pria mereka ngobrol, tapi entah apa yang diobrolkan. Mereka kemudian duduk melingkar sambil bersila, seperti mereka sedang mengaji karena masing-masing membawa buku Yasin. Aku tidak mau memikirkan dan tidak mau tahu apa yang dia lakukan. Aku kemudian memejamkan mataku dan tertidur. Sepulang dari kemah, seperti biasa aku melihat adikku sedang bermain dengan teman perempuannya itu. Sampai saat ini pun aku gak tahu siapa nama temannya. Setiap kali dia melihatku, dia selalu menunjukkan ekspresi marah. Dia selalu menatapku dengan tatapan mata yang amat sangat tajam. "Dek, ibu kemana?" tanya aku. "Gak tahu mbak, gak tahu," jawab adikku sambil terus asik bermain boneka. Dia sama sekali tidak menghiraukanku. Kutinggalkan adikku masuk ke dalam rumah. "Sudah pulang mbak," ujar ibuku. "Iya bu, aku lapar," jawabku sambil meletakkan tas di sofa. "Ganti baju dulu ya mbak, biar ibu ambilkan makan." "Nggih bu, iya." Aku pergi ke kamar dan mengganti baju, dan ibuku sudah selesai mengambilkan makanan untukku. "Gimana tadi kemahnya?" "Gak enak bu, gak enak." "Kok gak enak toh?" "Iya, aku gak bisa tidur di sekolahan. Di sekolahan ada yang mainan pintu. Kita tidur di dalam kelas loh bu. Terus pas aku ke kamar mandi, ada kakek-kakek berdiri di tengah lapangan, seperti terluka gitu loh bu." "Kakek-kakek siapa toh mbak?" "Gak tahu, mungkin kakeknya temanku atau gimana," jawabku sambil makan. "Oh ya wes, ya udah, ibu tinggal dulu. Adikmu tadi masih di teras?" "Masih, dia masih asik bermain sama temennya." "Aku gak suka loh sama temennya Dewi itu bu." "Temennya siapa toh mbak?" "Itu loh, anak perempuan yang sama Dewi terus itu loh." Di mana?" "Di luar bu." Ibuku jalan meninggalkanku dan aku terus menyelesaikan makananku sambil melihat televisi. Beberapa saat kemudian ibuku kembali. "Kamu itu mengada-ngada. Wong adikmu bermain sendirian sama boneka begitu kok," ujar ibuku sambil duduk di depanku. "Ya mungkin dia sudah pulang bu," jawabku setengah tidak peduli. Dalam hitungan bulan sejak menempati rumah itu, orang tuaku sudah beberapa kali memperoleh cobaan. Mobil yang dikendarai bapakku nabrak orang, bapak harus berurusan dengan polisi, dagangan ibuku tiba-tiba sepi, dan adikku entah sejak kapan dia tak lagi mau bermain denganku. Awalnya aku cuek saja, aku malah senang karena adikku tidak menggangguku. Biasanya kalau aku pergi main dia selalu ikut. Dia selalu nangis dan ibuku selalu memarahiku jika aku tidak mau ngajak adikku bermain. Tapi lama-lama aku kok jadi rindu ya bermain dengan adikku sendiri. Dia lebih memilih bermain dengan temannya itu. Samar-samar ada kecemburuan yang lahir dari hatiku, detak jantung dan sepasang mataku. "Dek Su," Mbak Kenti, tetanggaku, datang ke rumahku. Dalam mbak, ada apa?" ujar ibuku sambil menghampirinya. "Dio, kok tumben kesini?" Dio siapa mbak?" Tidak ada yang main kesini kok." "Lah, masa? Terus anak laki-laki seumuran Wahyu tadi siapa?" "Dia baru saja keluar dari rumah ini." "Aku pikir tadi Dio." "Anak laki-laki siapa toh mbah? Nggak ada yang main kesini." Mbah Kenti melongo ke dalam rumah. "Oh alah, lah tadi itu siapa ya?" ujarnya sambil masuk ke dalam rumah. "Mungkin sampean salah lihat kali mbah," ujar ibuku sambil duduk di kursi. "Oh ya mungkin saja. Mbah Kenti ini habis dari mana?" "Itu loh, habis nganterin Mbah Anang ke sungai."
Walah, masih mau maghrib kok masih nggak berani ke sungai sendirian toh Mbah Anang itu. Takut lewat pohon bambu di samping rumahmu itu loh, kan angker. Kalau malam jarang ada yang berani lewat situ. Orang semalam aja Dek Sari ini mau pergi ke pasar ditakutin loh. Pohon bambunya gerak-gerak sendiri. Lalu ada yang melempar batu juga. Masa sih Mbah? Iya Dek, iya. Tadi Sari ini cerita sendiri sama saya. Waktu aku belanja ke rumahnya, dia heran kok kamu berani tinggal di rumah ini. Padahal dulu gak ada yang berani lewat depan rumahmu ini kalau sudah malam. Dan rumah ini kan sudah 15 tahun ditinggal. Memang pemiliknya yang dulu kemana Mbah? Pemiliknya ikut transmigrasi ke Sumatera. Rumah ini ditinggal begitu saja. Terus sama No itu dijual. Oh begitu ya. Ibuku manggut-manggut. Keenakan ngobrol sampai lupa dibikinin minum. Mbah Kenti mau minum apa? Udah deh udah, gak usah repot-repot. Oh iya, aku mau nanya nih. Selama kamu tinggal di rumah ini, kamu ada yang ganggu gak? Alhamdulillah Mbah, gak ada. Oh ya wes lah, syukur. Ngomong-ngomong, udah dulu ya, saya pamit. Nanti dicariin sama Mbah Jo. Oh nggih Mbah, nggih. Kalau begitu hati-hati ya Mbah. Ya siap. Siapa Bu? Tanya bapakku yang baru selesai mandi. Itu Mbah Kenti. Katanya dia melihat anak laki-laki sepantaran Wahyu keluar dari rumah kita loh Pak. Dikirain itu si Dio main kesini. Oh begitu ya, ujar bapakku sambil jalan ke arah pintu. Mau kemana Pak? Bapak mau ke sungai Bu. Mau ambil air wudhu. Kerannya kan mati. Jawab bapakku sambil menoleh ke arah ibuku. Pak, ikut, sahutku sambil beranjak berdiri menghampiri bapakku. Yowes ayo, jawab bapakku sambil menyingsingkan lengan baju kokonya. Kita berdua jalan menuju ke sungai yang tak jauh dari rumahku. Kita harus melewati sawah terlebih dahulu. Sesampainya di sungai, aku menunggu bapakku di pinggir sungai sambil melihat ke arah sawah. Di sana aku melihat ada 2 orang, laki-laki dan perempuan, berjalan di pematang sawah. Yang laki-laki mengenakan baju koko serba putih, dan yang perempuan juga memakai baju serba putih dengan selendang putih yang dikalungkan di lehernya. Perempuan itu cantik sekali, kulitnya putih bersih. Ia berjalan di belakang mengikuti laki-laki itu sambil menoleh ke arahku dan terus melihatku. Pak, orang itu siapa? Tanya aku. Bapakku yang masih mengambil air wudhu gak menghiraukan pertanyaanku. Aku terus memperhatikan kedua orang itu. Kedua orang itu pun terus berjalan mendekati pohon bambu dan jalan ke arah barat. Ketika sampai di pohon jati, pandanganku terhalang oleh pohon itu. Tapi anehnya, kedua orang itu sudah tidak terlihat lagi, menghilang di samping pohon jati itu. Wah, ayo buruan wudhu. Aku mengalihkan pandanganku ke bapak. Pak, tadi ada orang jalan loh di sana. Siapa ya? Nggak tahu, mungkin tetangga kita. Ya sudah toh, ayo buruan wudhu. Aku pun jalan ke tepi sungai dan mengambil air wudhu. Pas balik, aku memperhatikan pohon jati. Kedua orang itu memang sudah tidak ada lagi. Mungkin mereka sudah pergi pas aku mengambil air wudhu tadi. Tapi kalau dipikir-pikir, sungai itu berada di tengah sawah dan hanya ada satu jalan untuk menuju ke sungai itu, yaitu yang kita lewati, tepatnya di pematang sawah. Sedangkan kedua orang itu yang kulihat tadi, sepertinya mereka habis dari sungai dan berlawanan arah denganku. Seharusnya aku dan bapakku pasti berpapasan dengan mereka. Lagian pasti kita bingung kalau mau bersimpangan harus salah satu dari kita ada yang ngalah, karena pematang sawah itu hanya cukup untuk 1 orang. Tapi itu enggak, entah dari mana datangnya mereka. Tiba-tiba mereka berdua sudah ada di tengah-tengah dan menghilang begitu saja. Sepulang dari sungai, kita berdua jalan. Aku melihat ke langit yang mulai gelap. Pak, itu Pak bintang jatuh, ujarku sambil menuju ke arah langit. Bapak pun melihat ke arah yang kutunjuk. Astagfirullahaladzim, gumamnya. Jangan tunjuk-tunjuk wah.
Bapak pun menggandengku. Ia berhenti dan bergumam membaca doa. Aku bingung dengan apa yang dilakukan bapak. Pak, itu bintang apa? Besar sekali, sampai kelihatan seperti bola api. Bapakku tidak menjawab. Sudah dulu ya ceritanya. Besok kita lanjutin lagi. Jangan lupa ketik komentar di kolom komentar, like dan subscribe sebagai wujud dukungan teman-teman ke kita. Terima kasih buat Wahyu Subuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.